seorang istri pasti pengen saat dia melahirkan istrinya, suaminya menemani dan menyaksikan kelahiran anaknya. Ya sudah, ini kita udah dekat. Yang mana rumahnya? Cuma mobil nggak bisa masuk emang, kita mesti jalan. Seorang istri yang pengen mencari suaminya. Sekarang ini keadaannya lagi hamil dan sebentar lagi melahirkan. Tapi ini malah ditinggal sama suaminya. Bayangkan gimana perasaannya. Ibu kenapa nangis? Kenapa, Bu? Astagfirullahaladzim. Yaudah kita kesana sekarang. Siapa itu? Katanya Evia. Ini siapa? Evinya, ini ibunya. Ibunya? Nangis. Di mana rumahnya sih? Gak tau ini kemana sih gangnya. Waduh. Ini kemana Albert ini? Coba. Ini deh kayaknya deh, coba deh. Ayo. Ini ternyata di rumahnya banyak banget rame-rame di situ. Ibu-ibu di situ bingung semuanya, panik, teriak-teriak di situ. Ayo cepet panggil bidan, panggil dokter semuanya. Gimana ini? Aduh, ini bukan ada bidan, Pak. Ada bidan terdekat, Pak. Bawa bidan aja. Ya, ternyata di situ ibu-ibu berusaha ngebantuin klien kita yang namanya Mbak Evi di situ, dan Mbak Evi berusaha untuk menahan sakit yang ada di perutnya. Dia meronta-ronta di situ. Ayo, Mas. Ada bidan terdekat, Pak. Di mana? Di depan sana. Tolong, aduh. Mana? Di depan sana depannya. Ayo, Mas. Tolong, Mas. Kita tujuannya cuma pengen jenguk, pengen ngobrol-ngobrol. Loh, kok malah panik begini? Kok malah disuruh panggil bidan? Ini bidannya bidan siapa? Rumahnya di mana? Alamatnya di mana? Nggak dikasih tahu. Ayo, Mas. Ayo, Mas. Bidan mana, Mas? Abang ngecek aja, Mas. Iya, duduk. Ini semakin parah Mbak Evi ini, dia terus meronta-ronta, dia sampai nangis di situ, dan akhirnya Ini udah ada nggak orangnya? Takutnya nggak ada lagi, bidannya gimana ini? Waduh, nanti bidannya digonceng Albar aja. waduh, udah tambah panik di situ. Buru-buru gua keluar di situ, gua tanya di mana tempatnya bidan, di mana rumahnya bidan. Nah, untungnya ada tukang ojek di situ yang tahu. Iya, Mas, antar, Mas. Diantar ke tempat rumahnya bidan di situ. Ibu ada yang melahirkan, Ibu. Ibu bisa ikut kita nggak? Yang mana bidannya? Oh, Ibu. Ketemu sama bidannya, gue langsung buru-buru. Ayo Bu, buruan Ibu, buruan. Ini ada orang yang melahirkan. Ini sebelah sini, Ibu. Naik sini aja, Ibu. Iya, nggak apa-apa. Saya pegangin aja. Ya, saya pegangin, nggak apa-apa. Ya, langsung ketemu di sana, Ibu ya. Langsung peluk aja, Bu, biar nggak jatuh. Kita kenceng, Bu, kenceng. Bu, buruan, Bu. Ayo, Bang. Pegangan, Bu, pegangan, Bu. Akhirnya buru-buru gue ajak bidannya, naik motor, ngebut kita di situ menuju ke rumahnya Evi, dan langsung ditanganin Evi di situ. Ayo, Ibu, buruan, Bu, Ibu, buruan. Ayo, di sini, Bu, tempatnya, Ibu, yuk. Sini, Bu. Ayo. Kita semua yang laki-laki disuruh keluar, dan bidan di situ berusaha untuk ngebantuin Mbak Evi ini. Ya. Ayo, keluar. Lagi berjuang. Alhamdulillah, ya, anaknya berhasil dilahirkan dengan selamat. Anaknya selamat, ibunya juga selamat, dan alhamdulillah tidak terjadi kenapa-kenapa. Iya, Nah, ibunya juga alhamdulillah sehat, sehat ya, sehat semuanya sehat. Bayinya perempuan ya, luar biasa banget. Perempuan ya? Iya, kenapa Gimana Ibu? sehat, Bu? Makasih ya Mas Mandala, anak saya udah dibantuin melahirkan. Ya, sekarang saya minta diajarin. Dan di situ akhirnya dimintain tolong untuk ngazanin, ya. Jadi maksudnya saya nggak zanin, Bu? Diajarin bapaknya nggak ada. Oh gitu. Udah lama nggak pulang-pulang. Oh, gitu. Nggak ada orang laki-laki di Nggak situ, ada, Bu. Mas. Oh gitu. Yaudah bentar ya. Oh, Iya, iya, udah nggak apa-apa. Dengan muka yang sedih, dengan bertetesan air mata, Mbak Evi di situ nangis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
setelah diazanin, dikomatin, dia di situ nangis. Dia bilang bahwa seharusnya yang mengazanin dan mengkomatin dia dan anaknya adalah suaminya sendiri. Alhamdulillah semuanya lancar Mbak ya. Ya sudah ini Mbak sebaiknya istirahat ya, jangan banyak pikiran lagi. Ya emang ikhlasin aja Mbak semuanya. Yang penting Mbak sehat, bayinya juga sehat ya. Tapi saya tetap mau minta tolong bantuin suami saya ya Mas ya. Bagaimanapun juga seorang istri pasti pengen kehadiran suaminya di saat dia melahirkan. Tapi ternyata suaminya yang namanya Gilang ini malah menghilang, ada kabar sama sekali. Saya tuh pengen sebenarnya suami saya tuh ada tadi pas saya lahiran. Makanya kenapa saya kantor. Aku minta tolong cariin suami saya sebelum saya melahirkan. Ternyata anaknya udah keburu keluar. Saya nggak tahu kenapa Mas Gilang ninggalin saya. Kita tuh udah nikah 3 tahun. Terus pas kita punya dia tuh ngarepin banget punya anak, tapi pas saya hamil dia malah pergi, nggak tahu kemana. Saya udah cari kemana-mana tapi nggak ketemu. Mungkin memang belum saatnya ketemu. Nanti kalau Allah mengizinkan ketemu pasti ketemu kok ya. Yang sabar Mbak ya. Kita tolong ya Mbak. Mas. Ya Mbak sekarang istirahat dulu ya. Nanti anaknya ditengokin, disusuin ya supaya anaknya ada kehausan nanti sehat. Ya. Iya. Kita break pencarian ya. Kita membantu kasus yang lain. Mari Mbak ya. Assalamualaikum. Sudah ini kita kasih kesempatan Mbak F-nya untuk istirahat supaya dia pemulihan, supaya dia bisa nyusuin anaknya ya. Dia fokus mikirin anaknya. Ya. Baru lahir juga kan. Kalau dia mau melanjutkan pencarian nanti tinggal hubungin kita aja ya. Kapan aja insya Allah kita siap. Ya sudah kita balik lagi kantor ya. Hampir 1 bulan lebih ya, Mbak Evi ini ngabarin tim, dia minta tolong untuk melanjutkan pencarian, dia pengen mencari lagi keberadaan suaminya. Ya ini sekarang kita ketemuan sama Mbak Evi ya, janjian di suatu tempat. Ruko dekat rumahnya sih ya. Ruko-ruko dekat rumahnya ya. Ya sudah, akhirnya tim sepakat untuk bantuin Mbak Evi ya, ngeliat kondisinya juga udah membaik ya. Dia sudah mulai sehat lagi, udah bisa melakukan aktivitas. Kita janjian di dekat rumahnya, tepatnya di sebuah ruko. Akhirnya kita menuju ke sana. Mana nih? Enggak, teleponnya nggak diangkat nih. Katanya di sini, emang bener Sherlocknya di sini. Sini ya? Iya. Sampai di ruko tersebut, Feli berapa kali telepon klien kita Mbak Evi. Ini kemana ini? Di telepon kok nggak ada yang angkat handphonenya. Mana ini udah jam segini loh? Udah mau sore ini. Iya, makanya dia sih Sherlocknya di sini. Pas kita lagi nyari, tiba-tiba ini pas di belakang kita, di situ ada toko susu, ya. Ternyata di situ ada orang dimarah-marahin. Oh ya? Kenapa itu kenapa? Kenapa? Maaf, Mbak. Ya ampun, Mbak Evi kenapa? Nah, pas gue samperin ternyata Siapa ini ada Pak? Enggak, Mbak, maaf Mbak, ada apa ini? Kenapa Mbak Evi? Kenapa? Kok sampai nangis? Ini siapa? Aku tuh di sini kerja, Vi. Ini
ini bukan toko aku. Maaf ya, ini teman-teman gue, emang gue janjian sama mereka di sini. Ya tapi jangan di sini juga dong, Enggak, Vi. Mbak jangan salah paham dulu, Mbak. Ini biar kita jelasin dulu, dia ini kan cuma mau minta tolong sama kita. Kita nggak jelekin toko ini, enggak kok, Mbak. Ya tapi kan aku gak enak sama bos aku. Emang kenapa nggak enak? Kita kan nggak rusak, nggak mencemarkan nama baik toko ini. Ini Enggak lagi kok. kenapa ada apa sih sebenarnya Evi? Ini kenapa ini, Kan Mbak? itu bukannya udah janjian. Apa ada masalah Iya, ini? jadi saya mau beli susu buat anak saya, kebetulan belum minum susu. Dia udah utang 3 kali, Mas. Dia udah nunggak 3 kali. Saya di sini kan ikut orang. Masa saya harus ngomong terus? Mbak Evi tuh nggak punya uang, nggak bawa duit, dan di situ tujuannya utang. Dan yang lebih parah lagi, dia nggak utang pertama kali, itu udah berkali-kali utang di sana. Iya, gue janjiin, gue bakal ganti. Tapi kali ini gue minta tolong sekali lagi. Ya nggak bisa kayak gitu dong. Rin, tolong gue ya, Rin. Susunya habis, Rin. Anak gue belum minum susu, Rin. Gue nggak bisa, kali ini gue bener-bener nggak bisa. Gue di sini ikut orang. Ya Allah. Tolongin gue, Rin. Sekali ini aja, Rin. Anak gue perlu susu, Rin. Gue nggak bisa, Vi. Gaji gue kan gak gede. Gue nggak bisa nombokin terus. Ya Allah. Ya ini Mbak selama ini nggak dinafkahin sama suaminya? Enggak, Mas. Sama sekali. Saya juga nggak tahu suami saya di mana. Keluarganya juga nggak tanggung jawab masalah anak ini? Enggak? Nggak ada. Nggak ada yang nengokin kesini atau ngasih? Enggak, mertua saya juga nggak ada yang datang. Sama sekali? Mereka nggak tahu apa gimana masalah ini 1 bulan loh. Tahu. Mereka tahu. Tembaknya udah ngabarin ke keluarga suami. Udah, tapi mereka nggak ada yang mau datang. Mbak nggak kerja juga lagi? Enggak. Astagfirullahaladzim. Ini berapa Mbak? Berapa? 4,5 sama yang kemarin. Belum bayar 4,5. Jadi Mbak juga nggak tahu dong, walaupun ini nggak bayar lagi, Mbak nggak tahu bayar kayak gimana. Saya nggak tahu, Mas. Yang penting kan anak saya minum susu. Kan lama-lama nanti utangnya tambah numpuk, Mbak. Iya, segini aja. Akhirnya kita berusaha tengahin, akhirnya kita berusaha untuk selesaikan masalahnya dengan ngebantuin dia untuk bayar utangnya. Ya Allah, Mas. Nggak usah, Mas. Mas, Kebetulan tadi saya malu, Mas. saya ngambil uang di ATM, kebetulan ada uang Ya sedikit Allah, uang. Mas. Ya nggak apa-apa, itu 4,5 Mbak, coba dihitung lagi. Saya udah banyak ngerepotin. Ya nggak apa-apa Mbak. Mbak kan juga perlu susu, juga perlu buat ini apa, popoknya juga kan. Ya tapi Mbak abis ini Mbak harus berusaha juga ya, buat anaknya, buat susunya juga ya. Ya sedikit ya. Kasih banyak ya, Mas ya. Ya nggak apa-apa. Emang laki lo kemana sih? Gue juga nggak tahu, Rin. Gue juga lagi nyari, makanya gue minta bantuan sama teman-teman. Kan gue udah bilang kalau laki lo tuh playboy, ceweknya banyak di mana-mana. Enggak, Rin. Itu kan dulu, Rin. Tuh buktinya gue pernah lihat suami lo sama Leha. Nah gue tanya sama Evi, udah cross check belum? Evi bilang enggak Mas, saya nggak cross check, saya percaya sama suami saya. Udah lama banget. Sebulan yang lalu? 8 bulanan lah. 8 bulan? Iya. Berarti waktu lagi hamil? Iya. Waktu baru-baru hamil sebulanan dong. Iya, saya baru hamil 1 bulan, suami saya tuh pergi ke kantor terus nggak pulang-pulang lagi. Enggak, tapi yang masalah sama Leha ini kamu udah tahu belum? Leha itu setahu saya sih mantan pacarnya. Udah, sekarang gini aja, apa yang mau dibawain nanti mau kita ngobrol di mana? Mau di rumah atau di mana? Ini kan mbaknya juga mau kerja nih, nggak enak ya kan? Kalau nanti ada pelanggan atau gimana kan nggak enak juga, gitu ya. Mbak nanti minta tolong ya kalau ada informasi apa-apa hubungin kita Mbak ya. Oke. Nanti minta tolong nomor teleponnya ya, tukar-tukar nomor telepon kita ya. Informasi apapun kasih tahu kita Mbak ya. Akhirnya kita coba bantuin Evi, kita bilang sama Rini, di mana waktu itu ketemu Leha. Rini bilang Leha waktu itu kerja di tempat galon minuman
dan juga jual gas LPG di situ. Ya udah, akhirnya kita coba cek ke tempat kerjanya Rini. Terima kasih ya, Rin. Iya, nih ntar ini Albar yang nganterin. Pak, numpang nanya Pak. Lihat Leha Leha nggak? Lihat Leha nggak Pak? Aki Oh, Lili dalam di ya? mana, Pak? Lili ya. di dalam ya? Makasih Pak ya. Makasih, Mas. Pas sampai di sana, kita tanya masalah Leha. Haji Lili ini cerita. Ini Aki Lili. Ki, ke dia, helak Ki. Ki, Pak, Assalamualaikum. maaf ya di video ini. Iya, saya Mandala di MTV, ini Feli. Ya, halo, Aki. Iya, Ki. ini Mbak Evi. Ini Ki, mau ketemu sama Mbak Leha ada Ki? Katanya kerja di sini benar, Mbak Leha. Leha? Iya, Dua Leha. Leha, Ki. Dulu kerja di sini. Dulu kerja di sini. Oh, nggak kerja? Udah lama, Ki. Sekarang. Kenapa? Udah Kenapa lama. dia, Ki? Hah? Maksudnya? Bener lah pokoknya. Dia itu dulu kerja di sini. Sebetulnya anak saya itu naksir dia. Udah banyak keluar duit buat dia. Oh, Terus maksudnya? Tapi orangnya kagak bener. Sana pacaran, sana pacaran. Gua, Feli, sama Mbak Evi kaget. Berarti Leha ini emang suka ganti-ganti cowok. Nah, terus kenapa suaminya mau? ini Aki ngeliat sendiri ya pacaran sana pacaran sini. Lah iyalah, anak gua banyak. Kalau Pacar orangnya kagak bener, saya juga nggak mau. Aki, pacarnya kayak gimana, Ki? Ciri-cirinya? Sebentar, ada nggak foto suami kamu sama? Ada. Kita iseng-iseng nanya dong sama Pak Haji Lili ini. Bener nggak yang namanya Gilang ini pernah pacaran sama Leha? Aki pernah lihat nggak Gilang ini? Katanya pernah jemput katanya ke sini. Bentar, Ki. Dikasih lihat, Ki. Lihat fotonya Ki. Gilang katanya pernah jemput Ki di sini. Yang kerok itu anak. Maksudnya Gilangnya biar kerok. Iya, saya pernah lihat dia pernah kesini sekali apa berapa kali. Buat jemput lah ya. Iya. Kaget di situ. Mbak Evi di situ langsung shock, mukanya langsung berubah. Dia langsung lemes di situ, mukanya pucat, dia nggak bisa ngomong apa-apa di situ. Masa sih udah tahu anak saya sama Leha? Ya Allah. Dia berani datang ke sini, coba aja. Saya istrinya Gilang, Ki. Kamu istrinya Gilang? Iya. Gi, ini istrinya. Saya nyari Gilang. Gilang udah 8 bulan nggak pulang. Kok ada hubungannya sama anak saya? Bukan sama anak. Saya cari Leha ke Sama sini. Leha? Ya, jadi kan terakhir. Udah kalau dicari Leha ke rumahnya aja. Iya. Sini dia udah nggak kerja. Ya, di mana rumahnya Ki? Dikasih alamatnya. Kita langsung menuju ke rumahnya Leha. Kita langsung ke rumah Leha aja deh kalau enggak. Oh yaudah kita coba tanya langsung sama Lehanya ya. Cari ke rumahnya. Jadi bener Ki ya, Gilang pernah jemput ke sini, yang jemput Leha ya? Saya pernah lihat dia. Pernah lihat ya? Oke, berarti udah ada bener nih. Kata teman kamu. Iya, sekarang tinggal tanya sama Lehanya aja. Ya udah kita Iya. ke rumah Leha sekarang aja. Iya. Makasih, Ki. Aki, makasih ya, Ki. Nah, pas sampai rumahnya Leha, astagfirullahaladzim. Ah, itu suaminya Mbak, beneran. Itu suaminya. Mas Gilang. Ini Mas Gilang. Mas, ini kan istrinya. Ya ampun, Mas Gilang. Bukan. Bukan, Mbak. Ternyata itu bukan suaminya. Itu adalah cowok lain. Hah? Berarti kamu masih berhubungan sama Gilang ya? Enggak bang, enggak. Jadi ini siapa? Udah bang, ini nggak tahu bang. Udah, Ini bang. ini istrinya Mas Gilang, Mbak. Enggak, dia datang ke sini mau cari Mas Gilang juga. Katanya Mas Gilang sering berapa kali jemput dia. Iya. Oh iya, katanya ada hubungan sama dia. Ternyata kamu masih berhubungan sama si Gilang ya? Hah? Nggak ada bang. Marah
marah di situ. Cowok ini marah, ribut sama Leha di situ. Bohong, bener Mbak. Katanya ngomong, iya. Mas, enggak. Oke, sekarang aku nggak mau lagi kamu. Pokok aku sekarang mau pulang. Pokok kita sekarang putus. Udah. Lu urusin aja yang bilang itu. Lu nih gara-gara lu bener-bener lu ya. Gua nanya baik-baik ya. Lu tuh nggak sebagai perempuan, tau nggak? Ada buktinya, ada yang ngeliat. Leha ini kelihatan banget liarnya dia ini. Dia langsung nyerang klien kita, Evi. Dia langsung ngejambak dan langsung tampar begitu. Astagfirullahaladzim. Ada bukti apa sekarang? Udah. Kita udah ada bukti semuanya. 8 bulan katanya pergi sama lo. Ah, pastinya lu sebagai perempuan, tau nggak? Dulu gua udah mau nikah sama Gilang, tapi dia milih lu. Sekarang dia udah menikahin lu, tapi lu masih yakin dia dan lu nggak urusin dia. Iya, sekarang laki gue di mana? Gue juga nggak tahu, dia nggak pulang-pulang. Ya lu cari sendiri dong, bukan urusan gue. Mbak, udah Mbak, bukan gitu Mbak. Kita datang ke sini mau baik-baik, kita mau nanya. Nah, gimana baik-baik? Dia datang ke sini dengan nyelonong. Mbak, gimana dia mau sopan santun kalau Mbak sendiri sering dijemput sama suaminya? Sekarang ada nggak lu lihat buktinya? Banyak yang bilang lo tuh perempuan. Ah, lu yang lu. Mbak udah Mbak, dia kan cuma pengen ketemu Emang sama... selesai jadinya, Mas? Iya, dia kan pengen ketemu sama suaminya. Tapi mestinya nanya baik-baik dong, bukan cara dengan kayak Mbak. begitu. Kita paksa dia nanya. Mbak, di sini kita itu cuma pengen tahu di mana Gilang. Mbak udah Mbak, Mbak tinggal sebutin di mana Mas Gilang. Udah, beres. Kalau Mas mau tahu Mas Gilang ada di mana, silakan Mas cari tuh. Dia sekarang kerja di tukang bangunan. Buktinya lu tahu kan, berarti sama ini dia hubungan sama lu kan? Dia tuh sebelumnya udah pernah ngomong sama gue karena dia pengen kerja. Lu yang udah sama laki-laki lain. Jangan ngomong aja Lu yang gak bisa ngomong. Udah. Lu cari sono tukang bangunan di tol. Cari sono. Lu tahu Cari sono. Dan di situ dapat informasi kalau Gilang ternyata kerja di proyek jalan tol. Ya, kita menuju ke sana. Jok. Ambil jok. Udah, tenang, jok. Udah. Ya, ini sekarang kita udah sampai proyek tempat kerjanya Mas Gilang. Katanya terakhir kerja di proyek tol di sini. Ya. Nah, ini kita coba turun, kita coba tanya di situ sama orang-orang yang dari sana kan. Fotonya ada tadi di handphone ya? Ada. Begitu sampai di proyek jalan tol, kita tanya dari satu orang ke orang yang lainnya, tanya sama pekerja di sana. Pak, mau kemana ya Pak? Kenal yang namanya Gilang nggak Pak? Ini mukanya nih Iya Pak. Pak, maaf. Katanya pernah Lagi kerja di ngerjain sini. proyek ini Pak, tol Iya. juga. Iya, urusan Coba ini. ke atas sana aja sama Pak Komandan. Terima kasih Pak ya. Makasih Pak ya. Akhirnya kita tanya ke mandornya, kita tunjukin fotonya, dan ternyata Tumpang nanya Pak, kenal yang namanya Gilang nggak Pak? Ini Pak mukanya nih Pak. Tanya kerja di sini di proyek tol ini. Bapak mungkin, Pak, iya. Pak, maaf Pak numpang nanya. Kenal yang namanya Gilang nggak Pak? mandornya ini kenal sama yang namanya Gilang. Udah cuti deh. Oh lagi cutiin dia? Ini masuknya. Iya. Mulai kita kan kalau nggak ada izin, Hmm. ya sebelumnya pakai prosedur di sini. Ini kan ada proyek mas. Enggak, kita nggak mau Enggak. ngapa-ngapain Ini Pak. mana Cuma teman? Nanya orang aja. Nanya orang ini. Ya, di proyek. Oh iya. Lagi cuti Pak ini ya? Iya, makasih Pak, maaf Pak ya. Makasih ya Pak. Lagi cuti tunangan katanya. Dia lagi cuti tunangan jadi. Tunangan? Di mana Pak tunangan di mana? Sama siapa tunangan? Di mana tunangannya Pak? Oh iya Pak. Kita nggak dapat informasi apa-apa di situ.
cuman dapat informasi kalau Gilang ini mau menikah. Ya Allah, dia mau tunangan. Gak mungkin, Mbak. Soalnya saya juga belum cerai resmi sama suami saya. Jangan bilang gak mungkin kayak gitu. Terus anak saya gimana, Mbak, kalau dia nikah lagi? Ya, sekarang kita coba cari informasi dia nikahnya sama siapa. Dia tunangannya sama siapa dan di mana tempat tunangannya. Berita itu benar apa enggak? Nanti kita suruh tim kita aja ya. Nanti kita suruh tim kita untuk coba cross check lagi ke lokasi itu. Tanya mungkin ada teman dekatnya di sana. Apa kita cek aja ke rumah mertua saya, Mas? Iya, kalau mau ke tempat orang tuanya nggak ada masalah. Tahu rumahnya orang tuanya? Tahu. Ya udah, kita tanya sama orang tuanya. Buru-buru kita antar dia ke rumah mertuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ma. Ma. Ada orangnya nih. Ngapain kamu kesini? Bawa-bawa kamera segala. Ada apa ini? Ini mertua kok begini ya jawabannya ya? Sebenarnya ada masalah apa sih? Kita bisa ngobrol sebentar. Ma, sebentar, Ma. Enggak. Evi mau ngomong, Ma. Kamu pergi dari sini. Gilang udah nggak mau sama kamu lagi. Pergi bawa-bawa kamera. Oke, kalau Gilang nggak mau ketemu Ih, dia, nggak tapi mau. setidaknya jelasin dulu itu Gilang kenapa. udah nggak mau. Harusnya mertuanya ini malu. Dia punya anak ninggalin Evi. Harusnya dia merasa bersalah dong. Ini kok malah dia ngusir Evi di sini. Pergi. Ibu coba. Ibu sabar dulu. Ma, Evi baru habis ngelahirin. Mama nggak boleh nengokin cucu Mama. Ibu jelasin dulu, Ibu. Ini ada apa? Kenapa Ibu seperti ini? Ini kan masih istrinya Mas Gilang, Ibu. Dia baru melahirkan loh. Aku nggak yakin ini kalau anaknya Gilang nih, cucu saya bukan. Kamu itu perempuan udah pantas si Gilang itu pergi tinggalin kamu. Ya Allah, Man. Evi nggak pernah demi Allah, Ma. Gimana Ibu? Maksudnya apa ini? Ini selingkuh apa maksudnya? Buktinya mana? Kenapa Ibu bilang seperti itu? Ini nih buktinya. Ini buktinya. Ya, Hah? makanya si Gilang nggak mau sama dia. Nih. Ini beneran Evi. Ini beneran kamu. Ini aku, tapi ini Pergi. Jangan kembali lagi ke sini. Ma, Evi bisa jelasin, Ma, ini teman Evi, Ma. Mama nggak suka. Pergi dan jangan kembali ya. Jadi ternyata Evi ini sudah selingkuh. Ma, ini teman Evi, Ma. Ma, biar Evi jelasin, Ma. Ma, buka pintunya, Ma. Ini salah paham, Mas. Ini tuh teman saya. Waktu itu saya ketemu di jalan nggak sengaja. Iya, jadi waktu itu aku pulang kerja, lagi nunggu angkot. Emang kebetulan di depan hotel. Kita ketemu, terus dia ngajakin pulang bareng. Gua inget banyak banget klien yang ngebohongin kita di situ. Selama bikin mewek ini tayang, kita bantuin orang-orang yang pengen mencari orang Gilang. Kita udah berapa kali dibohongin. Mas, percaya sama saya, Mas. Ini semua fitnah, Mas. Mas masih mau bantuin saya kan, Mas? Mbak, bantuin saya, Mbak. Mbak kan sama-sama perempuan, sama kayak saya. Dia nangis di situ. Dia berusaha meyakinkan Feli, dia berusaha meyakinkan gua. Ya gua udah capek dengan tangisan yang nggak jelas seperti itu. Gua udah capek dengan tangisan buaya. Gimana caranya kalau kita bisa percaya sama Mbak? Coba. Ternyata buktinya ada nih. Berduaan doang Mbak di situ. Iya, ini Ini kan siapa laki-laki nih? Siapa namanya? namanya Dodit. Teman apa? Teman SMA saya. Sama mantan.
teman kita emang udah lama banget nggak ketemu. Dodi siapa namanya? Dodi Setiawan. Oke, Albar cek nanti ke sosial media. Cari nama Dodi Setiawan. Kalau ternyata bener ya, Ada hubungan sama ada Enggak, hubungan. kita cuman sahabat aja, emang sahabat deket waktu SMA. Ya dia berharap mungkin Feli percaya sama dia karena sama perempuan kan. Dan nggak lama kemudian Evi ini tiba-tiba dapat telepon. Saya Bener. pengen banget Mbak. Udah gini aja, nggak usah banyak ngomong. Lu buktiin kalau lu bener. Cari buktinya. Halo, Assalamualaikum. Ya Allah, kok bisa pingsan? Terus anak aku gimana? Dia kaget, dia shock di situ ternyata ibunya jatuh pingsan. Buru-buru dia ngajakin kita pulang, dia minta anterin pulang ke rumahnya. Akhirnya kita antar pulang ke rumahnya. Yaudah aku pulang. Mbak, anterin aku pulang ya Mbak. Mama aku pingsan. Gak tahu katanya ngeliat nerima surat. Ayo, kita anterin pulang dulu. Nah sampai di rumahnya ternyata Kenapa Ibu? Hah? Lima surat dari siapa? ada seseorang yang mengirim surat dan ternyata isi suratnya Gugatan cerai Mbak. Ibu tenang ya Bu, kami pamit ya Bu. Makasih ya Bu ya. Makasih Bu. Ya makasih Bu. Makasih semuanya ya. Makasih Ibu. Kenapa Mas Gilang kasih gugatan cerai ya Bu? Siapa ibu yang nganterin suratnya? Dari tetangga tadi Bu. Gimana nih Mbak? harusnya di mana-mana Evi yang menuntut cerai. Kenapa dia nggak dinafkahin selama 3 bulan? Ya ini harusnya Evi yang menuntut si suaminya. Udah Mbak, masa pikiran dulu ya. Mbak lebih baik perhatiin ibunya dulu ya. Ya, Mbak jaga kesehatan ibunya dulu ya. Ibu istirahat aja dulu ya, nggak usah mikir macam-macam ya. Pasti ini Mas Gilang salah sangka nih Mbak. Pasti dia kira Ini udah pasti kemauannya Mas Gilang. Buktinya dia udah lama nggak ngabarin kamu, tiba-tiba malah ngirim surat kayak gini. iya pasti dia salah sangka. Dia kira saya selingkuh kali. Nah akhirnya karena kasihan kita beri pencarian. Berapa hari kemudian dia minta tolong sama Feli, dia pengen buktiin semuanya bahwa dia benar, dia nggak salah, dia difitnah. Dia pengen nunjukin bahwa Dodi itu kawannya. Dia pengen nunjukin, kita pengen diketemuin sama Dodi supaya Dodi cerita semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dodi, Mas. Lu, Mas Dodit ngapain lu ke rumah gue? Gue pengen cari Mas Dodit. Mas Dodit kagak ada. Ngapain udah datang ke rumah gue? Ini acara apaan nih kayak gini acara-acara? Lu mau maluin gue ya? Apaan sih? Tenang, gue cuma mau cari Mas Dodit. Mas Dodit kagak ada. Ngapain lu mau CLBK sama Mas Dodit, ha? Ya Allah, enggak, gue cuma pengen klarifikasi aja. Sebentar, ini Mbak istrinya Mas Dodi. Saya istrinya. Kenapa? Ini acara apa sih? Ya jadi gini loh Mbak, Mbak ini saya mau tanya sebentar, tolong dijawab jujur Mbak. Mbak tahu nggak mengenai foto ini dan apa yang mereka lakukan Mbak? Ini kalau saya lihat, ini fotonya sangat-sangat. Ya kita. Ya, ini apa-apaan nih kayak gini, ha? Mbak. Panggilin orang kampung sini. Mbak, jangan salah sangka, jangan salah sangka. Lu jangan bikin malu gue. Ngerti nggak lu? Dia pengen kasih klarifikasi. Gue tuh Kali lagi gue ngeliat lu foto kayak gini sama laki gue. Lu lihat aja, pokoknya awas lu sekali lagi.
istrinya juga marah di situ. Ternyata istrinya juga curiga kalau Dodit ada main sama Eki. Ternyata benar kan ini Mbak? Hah? Ini benar kan? Mas percaya sama saya. Kasih saya satu kali kesempatan buat buktiin semuanya. Gue tambah marah dong di situ. Tapi saya benar-benar nggak ada hubungan sama sekali, nggak punya hubungan. Ada. Tapi kenapa mbak, kenapa istrinya nggak tahu dan kenapa bisa ditemuin foto itu kalau mbak nggak ada hubungan apa-apa? Saya juga nggak tahu. Apa-apa yang mbak harus buktiin ke aku sampai aku harus percaya sama mbak. Ini kalau kayak gini, mana lagi udah nggak mau bantuin mbak, karena kita udah sering banget dibohongin. Mbak antarin saya ke rumah mertua saya. Percaya mbak, saya nggak pernah selingkuh sama siapapun mbak. Anak saya itu benar-benar anak suami saya. Tolong antar saya ke rumah mertua saya lagi ya mbak. Buat apa? Kan ini mertuanya yang ngasih lihat foto itu semua. Semua nanyain soal surat gugatan cerai suami saya. Saya juga pengen tanyain soal foto itu sama suami saya. Tolong ya mbak. Terserah Mas Mandala apa pemikiran Mas Mandala, tapi tolong Mas malam ini kasih kesempatan saya untuk membuktikan semua. Bentar mbak ya. Nah udah nantinya kita mesti lanjutin deh. Jadi yang istrinya bisa nggak tahu karena memang dia ketemu sama cowok itu nggak sengaja. Jadi makanya istrinya nggak tahu, emang nggak sengaja dia sharing sedikit terus dia minta diantar pulang udah. Hati-hati aja man. Enggak, gini aja. Mending cari ketemu langsung sama gadingnya. Sama Gilang. Ya, mending ketemu sama Gilangnya langsung. Ya. Ya, ketemu sama Gilangnya langsung. Udah sekalian. Iya ya udah. Ketemu Gilangnya biar semuanya ngomong semuanya. Bener nggak ini? Ya. Ya. Dengan kita ke rumahnya, semoga pas banget ada Gilangnya di sana. Semoga kalau ada. Ya. Udah ya dong, sekalian aja ya. Sekali ya terakhir ya. Yuk teman-teman, kita coba nganterin. Di rumah mertuanya, rumahnya udah kuncian. Ya mungkin nggak ada orang lagi pergi, biasanya ada Mas. Nah tapi kalau misalkan dikunci seperti ini, biasanya dia ada di butik. Mau ke butik aja. Butik aja. Gimana man? Mau ke butik aja. Ke butik mertua saya aja ya mas ya. Soalnya biasanya nggak pernah digembok, berarti ini nggak ada orang sama sekali di rumah. Ya, coba ke Yakin butik di ya. butik ada mertua sama. Biasanya sih jam segini masih di butik. Oh dia punya butik. Ya udah ya, butik ya. Ya, oke. Ya. Ya udah buru-buru dia ngajakin kita ke butik. Pas sampai di butik, Mas Gilang! Oh, ada temanmu ya? Ya ampun. Mas Gilang! Kamu apa-apaan sih? Kamu keluar sekarang. Mas Gilang! Mas! Biar aku jelasin. Semuanya fitnah, Mas. Mas, kasih anak aku. Kamu sudah terima kan surat? Mas udah Surat dari aku. udah terima. Tapi maksudnya apa, Mas? Aku menceraikan kamu. Kenapa kan ini? Sudah diurus, menceraikan Mas. Kamu masih di sini, Mas? Mas, kasihan anak kita, Mas. Kamu nggak mau lihat anak kamu? Itu yakin anakku? Kalau gua nggak yakin. Itu anak dari perselingkuhanmu. Demi Allah, Mas, aku nggak pernah disentuh sama laki-laki lain. Dodit? Siapa itu Dodit? Temen aku nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Aku nggak percaya. Ya. Enggak. Karena kamu gitu. Percaya sama Pergi, Sa. aku. Enggak. Aku mau jelasin semua ini, Mas. Aku mau jelasin semua. Nah,
Penjelasan apa lagi? Ini sudah bukti. Ini semua bukti. Kalau kamu melakukan perselingkuhan itu. Ini betul. Ini aku ketemu sama Dodit gak sengaja, Mas. Terus dia nganterin dia pulang. Kamu pergi karena aku sudah mengurus perceraiannya. Jadi kamu sekarang pergi. Sayang sama aku, Mas. Kasih anak kamu. Aku juga baru tahu. Dikasih Tahu pergi tinggalin aku gitu aja. Kalau cuma gara-gara foto ini, kenapa kamu nggak nanya sama aku? Biar aku bisa jelasin semuanya. Kamu nanya nggak sama aku tentang foto ini? Kamu nggak nanya kan? Kamu main pergi aja gitu aja. Kalau kamu tanya soal foto ini kan aku bisa jelasin. Kamu kan kalian sama dia, Mas. Jawab jujur, Mas. Serius, Mas. Kamu main pergi gitu aja tanpa nanya sama dia, Mas. Aku yang bilang. Aku nggak bisa. minta maaf. Aku nggak bisa. Kasihan anak kamu, Mas. Aku juga perempuan, Mas. Selesai dulu masalahnya sama dia, Mas. Aku nggak mau begini, Mas. Enggak, Cila. Enggak kayak gitu. Kamu selesaiin dulu sama dia, Mas ya. Nggak apa-apa, Mas. Cila. Cila. Kamu mestinya nanya. Kalau cuma masalah foto ini, kenapa kamu main pergi gitu aja? Kan aku bisa jelasin. Jelasan apa? Ya aku nggak ada hubungan apa-apa sama Dodit. Masalah foto ini kan aku nggak sengaja ketemu sama dia, terus dia nganterin aku pulang. Aku nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Demi Allah, Mas, itu anak kamu. Aku berani tes DNA kalau kamu nggak percaya kalau itu anak kamu. Benar. Kamu serius? Itu anak aku. Iya, Mas. Masa kamu gak mau ketemu sama anak kamu? Itu anak aku. Harusnya kamu tanya, jangan pergi gitu aja. Kamu tahu nggak, aku lahiran sendiri. Aku lahiran sendiri, kamu nggak ada. Memang benar ternyata Mbak Evi ini tidak berbohong dan ternyata memang semua ini cuma salah paham dan kurang komunikasi. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ini malah kebenaran akhirnya terungkap di sini ya. Tadinya jujur kita malah berpikir semua ini adalah cuma sandiwara, semua ini cuma kebohongan ya. Tapi ternyata semua cuma salah miskomunikasi. Masalah komunikasi, ya salah paham. Jadi ini pelajaran buat kita semua. Kalau misalnya kita lagi ada masalah, bisa langsung dikomunikasiin dan diselesaikan di hari itu biar nggak berlarut-larut atau jadi salah paham. Jangan diam aja. Jangan diam aja, langsung ditanyain ya. Ya udah, ini alhamdulillah kita udah bisa mempertemukan mereka berdua. Mudah-mudahan rumah tangga mereka ya tetap langgeng ya.